gue akan bahas cara bikin wanita ngerasa nyaman, enak, betah sama lo, tanpa lo harus menggadaikan kualitas diri lo sebagai high value man. Disclaimer, video ini agak 18+ ya bro. Tonton dan pelajari dengan bijaksana. Yang dibahas di sini adalah versi Escape the Matrix. Versi kejam yang jarang disampaikan dan cenderung ditutup-tutupi, dikaburkan faktanya biar kita terlena bro. Pertama, tentang ranjang. Pahami bro, cewek itu multi orgasme. Bisa klimaks berkali-kali dalam satu aktivitas di ranjang. Kalau cowok paling keluar sekali udah puas, kalau mau lanjut harus istirahat dulu kan. Kalau cewek habis ngerasain enak, bisa langsung lanjut bro, sampai berkali-kali. Tapi ironisnya, cewek juga nggak selalu keluar setiap kali berhubungan. Bahkan menurut penelitian, ada 10% cewek di dunia ini yang nggak pernah ngerasain enaknya klimaks di ranjang. Makanya, skill buat memuaskan cewek di ranjang itu penting bro buat cowok. Caranya gimana? Secara garis besar, lo harus percaya diri. Lo harus bisa mimpin interaksi di ranjang, bisa paham atau bisa bikin cewek ngungkapin apa yang bikin dia keenakan. Fisik harus prima, peredaran darah lancar, jantung sehat, ini didapat dari rajin olahraga. Dan saat enak-enak di ranjang, lo harus fokus sama pasangan di depan lo. Ini yang bikin cowok-cowok yang hobi ngebokep jadi payah di ranjang, karena mereka jadi susah fokus sama pasangan di depannya. Enak-enaknya sama siapa, yang dipikirin siapa, jadi nggak sinkron antara badan dan otak. Kedua, bagian tubuh yang bikin cewek pengen enak-enak di ranjang, tapi sering dilupain adalah otak. Kalau pengen dia menikmati aktivitas di ranjang, lo harus terlihat keren di luar kamar tidur. Bikin dia berimajinasi, kangen dan mikirin lo. Level tertingginya adalah kalau lo bisa bikin dia yang minta duluan. Minimal bisa bikin dia kasih kode kalau lagi pengen. Cara detailnya gimana? Bisa lo baca di ebook gua Rahasia Wanita, ada di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Ketiga, ini kejam bro. Cewek nggak peduli sama perjuangan lo, kecuali perjuangan lo udah membuahkan hasil. Kalau lo masih pengangguran, mau lo bilang lo sedang jungkir balik berjuang buat dia juga nggak akan mau bro sama lo. Kalau punya opsi, pasti si cewek akan milih cowok lain yang lebih mapan. Kalau penampilan lo belum menarik di mata dia, sekeras apapun lo olahraga, sekeras apapun lo skincarean, dia juga akan milih yang lebih good looking bro. Ini kejam, tapi wajar. Dan walaupun kejam, lo harus sadar dari sekarang bro. Tujuannya apa? Biar lo nggak berjuang buat cewek bro, tapi berjuanglah buat diri sendiri. Kalau berjuang buat cewek gebetan, saat dia tetap nolak lo padahal lo udah berjuang jungkir balik, lo bakal hancur bro, bahkan bisa stres dan depresi. Tapi, kalau lo berjuang buat diri sendiri, lo akan paham, saatnya nanti lo akan dapat wanita pendamping yang cocok. Keempat, low effort buat gebetan, high effort saat udah jadi pasangan resmi. Jangan kebalik, waktu masih pacaran, lo kasih effort maksimal, kasih yang terbaik buat gebetan. Lo kasih yang terbaik dari diri lo, kasih segalanya, korbankan semuanya. Tapi waktu udah nikah, udah jadi istri, justru lo perlakukan seenaknya dan gak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya, rumah tangga berantakan, anak jadi korban. Ini yang bikin banyak generasi muda Indonesia rusak bro. Salah satunya adalah peran ayah yang gak bertanggung jawab. Makanya, lo jangan sampai gitu ya bro. Waktu masih pacaran, masih statusnya gebetan, effortnya secukupnya aja bro. Baru nanti setelah jadi suami, lo berikan usaha yang terbaik buat memimpin, membahagiakan, dan menyejahterakan istri lo. Kelima, coba deh bro, lihat buku sejarah. Atau baca buku 100 tokoh terhebat dalam sejarah umat manusia. Sadari satu fakta bro, cowok-cowok hebat tadi, mau itu pemimpin, presiden, ilmuwan, atlet, gak ada yang jadi hebat karena berjuang untuk wanita. Mereka jadi hebat karena prestasinya, karya-karya besar buat umat manusia. Jadi, kalau impian terbesar lo sekarang adalah pengen jadian sama cewek tertentu, atau pengen punya pacar, sayang banget bro, lo jadinya nggak memprioritaskan hal penting lain dalam hidup, yang bikin lo jadi seorang high value man. Jangan berjuang buat wanita kecuali itu ibu, istri, atau anak perempuan lo. Tapi berjuanglah buat meraih mimpi besar dan tujuan hidup mulia yang lo punya. Keenam, ibaratkan proses cari jodoh sama kayak saat lo lagi puasa. Misal lo puasa, tiap 15 menit lo ngecek jam dan tanya, udah buka belum ya? Proses puasa lo justru bisa jadi menyiksa, bikin menderita, bahkan akhirnya bikin lo batal dan gagal puasa. Tapi kalau lo fokus ngerjain hal lain, ibadah, kerja, belajar, malah nggak kerasa, tahu-tahu udah masuk waktu buka. Begitu juga saat cari jodoh. Lo udah tahu, lo harus ningkatin kualitas diri buat dapetin jodoh yang baik. Tapi tiap kali baru olahraga sebentar, baru mulai belajar skill baru, lo bertanya-tanya, kok gue belum dilirik-lirik ya sama cewek? Atau kok jodoh gue belum datang-datang ya? Akhirnya lo malah gak fokus bro. Bisa jadi malah putus asa dan nyerah di tengah jalan. Fokus aja ke perjuangannya. Lakuin apa yang harus lo lakuin. Mikirin cewek sesekali boleh, tapi mikirnya yang positif. Visualisasikan partner cewek ideal berkualitas yang bisa jadi pendamping lo nanti. Bukannya galau-galau, khawatir takut gak laku, dan overthinking.
Jangan khawatir bro, sepanjang lo beneran berjuang, nanti pasti wanita yang cocok karakternya sama lo akan muncul di saat yang tepat. Oh ya, buat bantu lo paham wanita dengan karakter apa yang cocok sama lo, plus gimana lo mengarahkan energi perjuangan biar wanita tertarik sama lo, tanpa harus terdistraksi dari perjuangan jadi high value man. Lo bisa ambil tes kepribadian dari gua, namanya tes Ibu Negara. Ambil tesnya di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Salam high value man, semangat bro.